Armenia akhirnya tidak berdaya dan melepaskan Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan. Dan apa yang terjadi sekarang ini seperti menggambarkan tentang masa depan keamanan kolektif atau CSTO. Sebelum kami lanjutkan, tayangan ini kami dasarkan dari tulisan kami di jejaktapak.com pada 11 Januari 2017. Tentu saja ditambah dengan situasi terkini. Tulisan tersebut membahas tentang kondisi dan masa depan CSTO. Dan sepertinya bahasan beberapa tahun lalu itu sedikit banyak terbukti saat ini. Sekarang kita lanjutkan. Ketika era Perang Dingin, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mendapat saingan ketat dengan apa yang disebut sebagai Pakta Warsawa, sebuah pakta pertahanan yang merupakan gabungan sejumlah negara dan dipimpin oleh Uni Soviet. Ketika kemudian Perang Dingin berakhir, Pakta Warsawa juga bubar. Ini meninggalkan NATO sebagai aliansi pertahanan yang nyaris tidak ada tandingannya. Bahkan sejumlah negara eks-Pakta Warsawa kemudian bergabung menjadi anggota NATO. Seiring kebangkitannya, Rusia mencoba merintis sebuah pakta pertahanan baru yang dikenal sebagai Collective Security Treaty Organization atau CSTO, sebuah langkah untuk membuat terobosan ke negara-negara terdekat yang dulu milik Uni Soviet. Namun meski Rusia telah melakukan upaya terbaik, CSTO belum menjadi alat yang ampuh seperti yang diharapkan Moskow. Perpecahan yang terus-menerus terjadi antara negara-negara anggota membatasi efektivitas blok militer itu. Di sisi lain, Kremlin sendiri ragu-ragu untuk menarik blok itu dalam konflik di luar negeri. CSTO dimulai pada tahun 1992 sebagai sebuah perjanjian keamanan kolektif. Kesepakatan diikuti oleh negara-negara yang baru merdeka dari bekas Uni Soviet. Mereka membentuk Commonwealth of Independent States. Perjanjian itu dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama keamanan antara penanda tangannya. Sebuah serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua. Dalam 2 tahun pertama, blok tumbuh mencakup Rusia, Belarusia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Tetapi pada tahun 1999, 3 anggota yakni Uzbekistan, Georgia, dan Azerbaijan menarik diri dari blok itu. Ketiganya juga mulai menjauh dari Rusia. Meski begitu, Moskow telah memikirkan blok untuk dijadikan kendaraan guna mendapatkan pengaruh di antara tetangganya, terutama karena bobot Rusia di internasional mulai melonjak pada pertengahan 2000-an. Berharap untuk membangun citra sebagai kekuatan besar, Rusia mulai memamerkan CSTO ke seluruh dunia sebagai penyeimbang NATO. Latihan militer antara anggota blok tumbuh lebih besar dan lebih sering. CSTO juga menciptakan angkatan kolektif reaksi cepat pada tahun 2009. Ini mendorong kredibilitas dan prestis organisasi di panggung global. Tetapi serangkaian masalah segera menunjukkan keterbatasan CSTO sebagai entitas militer aktif dan responsif. Ketika gelombang kekerasan etnis antara Uzbek dan Kirgis pecah di Kirgistan Selatan pada tahun 2010, Bishkek meminta anggota blok untuk campur tangan. Sekjen CSTO saat itu, Nikolai Bordiusa, menolak untuk mengambil tindakan. Sekretaris Jenderal yang pada dasarnya bertindak sebagai saluran untuk Kremlin menjelaskan keputusannya dengan mengatakan konflik itu adalah urusan dalam negeri. Dia membuat argumen yang sama 2 tahun kemudian dengan menolak permintaan Belarusia. Saat itu, Presiden Alexander Lukashenko meminta agar blok itu memadamkan bentrokan antara pemberontak dan pasukan militer di wilayah Tajik Timur Gorno-Badakhshan. Keengganan CSTO campur tangan di Kirgistan dan Tajikistan juga mengangkat pertanyaan tentang misi dan kemampuan sebenarnya dari blok militer itu. Blok tersebut berada di bawah tekanan yang lebih besar, terutama ketika ketegangan Rusia dengan Barat semakin intensif setelah konflik Ukraina mulai pecah pada tahun 2014. Moskow juga dituduh terlibat dalam konflik Ukraina Timur.
Sementara itu, negara-negara Eurasia mulai mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Barat, terutama ketika Kiev melakukan reorientasi kebijakan luar negeri yang jauh dari Rusia. Meskipun Moskow terus memimpin latihan militer bersama dan sesi pelatihan dengan rekan-rekan CSTO, blok tersebut tetap retak. Nasib Rusia mulai berubah pada 2016 ketika Barat terperosok dalam krisis ekonomi dan pergolakan politik. Beberapa di antaranya adalah Brexit, pemilihan presiden kontroversial Amerika Serikat, dan gangguan di Barat lainnya. Ini memberikan Rusia kesempatan mendapatkan kembali beberapa pengaruh yang hilang di bekas lingkup Soviet. Saat itu, Moskow kemudian menandatangani kesepakatan kerjasama militer baru dengan Belarusia, Armenia, Kazakhstan, dan Tajikistan. Namun demikian, kemajuan ini belum diterjemahkan ke dalam kemajuan blok secara keseluruhan, dan konflik antara Armenia dan Azerbaijan menguak ketidakkompakan aliansi tersebut. Moskow mendukung Armenia, tetapi Kazakhstan dan Belarusia mempertahankan ikatan yang kuat dengan Azerbaijan. Dan semua memuncak ketika Armenia meminta CSTO untuk membantu melawan Azerbaijan. Tetapi permintaan tidak ditanggapi, terutama oleh Rusia yang sedang sibuk berperang di Ukraina. Yerevan dengan berani menunjukkan sikap menjauh dari Rusia dan mendekat ke Barat. Dan pada akhirnya, dalam sebuah operasi militer kurang dari 24 jam, Nagorno-Karabakh dibebaskan oleh Azerbaijan. Konflik 30 tahun itu seperti berakhir hanya dalam waktu 1 hari saja. Salah satunya karena Rusia dan CSTO yang diharapkan membantu Armenia ternyata tidak berbuat banyak. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dalam pidato terakhirnya mengatakan struktur keamanan di mana Armenia menjadi anggota CSTO tidak efektif. Dia juga menyebut motif dan aktivitas pasukan penjaga perdamaian Rusia selama operasi Azerbaijan menimbulkan pertanyaan. Dia menegaskan Armenia tidak pernah mengkhianati sekutunya, namun hasil dari apa yang terjadi menunjukkan bahwa sekutu yang diharapkan Yerevan ternyata menunjukkan kerentanan. Pada akhirnya, CSTO akan sulit untuk menjadi aliansi militer setara dengan NATO. Setidaknya dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, dan dengan perang Ukraina yang telah berlangsung sekitar 19 bulan ini, masa depan aliansi itu tampaknya semakin kabur. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.